Bab 101. Siapa yang berada di posisi pertama? Dunia ini adalah panggung luas yang penuh dengan ketenaran dan kekayaan. Orang-orang yang hidup di dunia ini menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar ketenaran dan kekayaan. Tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, serta memiliki pikiran yang jernih bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Biasanya, orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki ambisi atau orang-orang yang sudah merasakan cobaan serta kesengsaraan dalam hidup. Sebagai seorang petarung, proses kultivasi membutuhkan konsumsi berbagai jenis sumber daya, baik yang diberikan oleh orang lain ataupun diperoleh sendiri. Dengan kata lain, sumber daya tersebut harus diperoleh melalui usaha mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan kekayaan. Untuk berjuang mendapatkan lebih banyak sumber daya, seseorang harus menarik perhatian lebih banyak orang. Itulah yang disebut dengan ketenaran. Ketenaran dan kekayaan adalah hal yang dicari oleh setiap petarung, baik secara sengaja maupun tidak. Carson Chen mendapati bahwa pertarungan babak kedua dengan manusia kayu ini lebih sulit daripada babak pertama. Saat ini, dia bertarung dengan manusia kayu berlengan 4. Satu lengan boneka itu memegang pisau, satu lengan lainnya memegang pedang, sementara dua lengan lainnya kosong. Keempat tangan tersebut menyerang Carson Chen dari 4 sudut yang berbeda dengan kecepatan dan keganasan yang luar biasa. Kekuatan manusia kayu berlengan 4 ini 2 kali lipat lebih ganas dari manusia kayu berlengan 2. Carson Chen masih belum mengeluarkan pedangnya. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan menghindari serangan manusia kayu berlengan 4 tersebut. Namun, angin kencang tiba-tiba menerpanya. Dia terkejut saat melihat dua manusia kayu berlengan 4 itu sudah muncul di hadapannya. Pola serangan manusia kayu dimulai dengan satu boneka. Kemudian, jumlah mereka akan bertambah menjadi 2, 3, dan seterusnya. Terakhir, jumlah mereka akan mencapai 10 boneka. Pola serangan itu terjadi saat babak pertama dan kemungkinan besar akan terjadi juga di babak kedua. Dia sudah memahami polanya, tetapi kesulitan dalam menghadapinya masih tetap ada. Penting untuk diketahui bahwa manusia kayu bekerja sama dengan satu sama lain. Makin banyak manusia kayu yang muncul, makin solid pula kerja sama mereka. Ketika jumlah mereka sangat banyak, mereka akan membentuk tembok pengepungan yang hampir tidak bisa ditembus. Banyak orang awalnya mengandalkan gerakan kaki dan tangan yang lincah untuk menghindar. Namun, pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Di babak pertama, lebih dari 200 orang sudah tersingkir dan sebagian besar dari mereka gagal untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Saat ini, jumlah orang yang berhasil mencapai babak kedua kurang dari 100 orang. Carson Chen menyadari bahwa ketika 4 manusia kayu berlengan 4 itu mengepungnya, tekanan yang mereka berikan tidak kalah dengan 10 manusia kayu berlengan 2 yang ada di babak pertama. Langkah kakinya sangat cepat, tetapi tidak berantakan. Sebaliknya, dia terlihat tenang dan terkendali. Tidak peduli apakah itu serangan terang-terangan atau serangan sembunyi-sembunyi, Carson Chen bisa merasakannya dengan cepat dan langsung menghindarinya. Jalur yang dipilih oleh Liu Bai berbeda dari Carson Chen. Namun, kebetulan jarak mereka cukup dekat dan Liu Bai bisa melihat situasi Carson Chen melalui celah-celah. Dia sangat terkejut dengan gerakan tubuh dan langkah kaki Carson Chen yang sangat gesit. Kecepatan itu melebihi kecepatannya dan hal tersebut membuatnya merasakan tekanan yang lebih banyak. Kekuatan Tommy Bai memang sangat luar biasa. Saat ini, dia kembali mengejar Carson Chen dan hendak menyerangnya lagi. Namun, ketika dia hendak melancarkan serangannya, tubuh Carson Chen meluncur ke depan dan keluar dari kepungan 4 manusia kayu berlengan 4 tersebut. Setelah itu, dia maju lagi. Namun, di depannya terdapat 5 manusia kayu berlengan 4 lainnya. Tekanan dari kelima manusia kayu tersebut sangat menakutkan dan meningkat sekitar 30% dari tekanan sebelumnya. Hal ini membuat Carson Chen kesulitan untuk bernapas selama beberapa saat. Namun, hal tersebut tidak mematahkan gerakan Carson Chen. Dengan kekuatan yang dia miliki,
dia masih bisa menggerakkan tubuh serta kakinya dengan cepat. Carson Chen terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari serangan dari 5 manusia kayu tersebut. Dia memanfaatkan kesempatan saat bergerak tersebut untuk melewati mereka. Carson Chen memang sangat tangguh. Sampai sekarang, dia masih belum mengeluarkan pedangnya, kata Liu Bai dengan penuh keterkejutan. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, Carson Chen dan keluarga Bai tidak berada di jalur yang sama. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya mengambil alih posisi pertama. Seketika itu juga, Liu Bai meningkatkan kecepatannya dan melewati 5 manusia kayu yang ada di depannya untuk bisa mengimbangi Carson Chen. Namun, dia sudah menggunakan pedangnya yang tajam dan ganas untuk menyerang manusia kayu tersebut agar bisa menempati posisi pertama. Tekanan yang dibawa oleh 6 manusia kayu berlengan 4 itu 30% lebih kuat daripada 5 manusia kayu sebelumnya. Dengan setiap peningkatan 30% tersebut, tekanan yang dihasilkan menjadi lebih menakutkan. Namun, Carson Chen masih belum mengeluarkan pedangnya sama sekali. Dia ingin menantang batas kemampuannya dan melihat sejauh mana dia sudah berubah setelah 8 hari dikurung di ruang hitam. 6 manusia kayu berlengan 4 itu mendekat dari segala arah dan total 24 lengan mereka mengayunkan pisau serta pedang kayu secara serempak. Meskipun gerakan mereka sangat kaku, mereka sangat cepat dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Jika terkena serangan mereka, seseorang bisa saja mengalami patah tulang dan luka parah. Setelah terluka, kondisi orang tersebut tidak akan bisa optimal lagi. Akibatnya, mereka akan mengalami kekalahan. Tidak diragukan lagi bahwa tekanan yang dibawa oleh 6 manusia kayu berlengan 4 itu sangat intens. Carson Chen terus menggerakkan tubuhnya dan meningkatkan ketajaman panca inderanya sejauh mungkin. Setelah diubah oleh ujung pedang misterius, sepertinya potensinya sudah terbuka dan kemampuan semua inderanya meningkat melebihi orang biasa. Setelah bertahan sampai pada titik kehancuran dan menghadapi semuanya dengan tenang selama 8 hari penahanan di ruang hitam, dia sudah mengalami perubahan dan peningkatan kemampuan dalam tubuhnya. Tanpa perlu melihat, dia bisa mendengar semua suara lirih di sekitarnya dengan jelas. Dia juga bisa membedakannya dengan sangat cermat. Tanpa perlu mendengar, dia bisa memahami jarak antara berbagai objek dengan dirinya hanya dengan mengandalkan perasaannya saja. Tentu saja hal ini hanya terbatas pada jarak beberapa meter saja. Di luar jarak itu, Carson Chen tidak bisa merasakannya. Namun, kemampuan itu sudah sangat mengesankan. Bagaimanapun, seorang petarung di alam pelatihan kekuatan akan kesulitan untuk mendapatkan pencapaian seperti itu. Pencapaian tersebut tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi atau kekuatan seseorang. Biasanya, kekuatan seperti itu bisa diperoleh karena kemampuan bawaan seseorang yang ada sejak lahir. Sementara beberapa orang lainnya mungkin memperoleh kekuatan tersebut karena beruntung. Tommy Bai kembali mengejar Carson Chen dan berusaha untuk melumpuhkannya. Dia menyerang Carson Chen dengan kedua tinjunya yang ganas dan memberikan 6 pukulan dalam sekejap mata. Dia juga mengisi celah-celah dari serangan 6 manusia kayu dari berbagai sudut. Untuk sesaat, tekanan yang diterima oleh Carson Chen meningkat dengan sangat drastis dan ketajaman panca inderanya terganggu. Dia merasa udara di sekitarnya terdistorsi dan mulai menjadi agak kabur. Teknik langkah angin. Setelah sejak awal tidak menggunakan teknik apapun, Carson Chen akhirnya melepaskan energi darahnya dan menampilkan seni bela diri tingkat manusia. Tubuhnya melesat seperti angin dan langkahnya lebih ringan serta lebih cepat. Dalam sekejap, dia bisa menghindari 6 pukulan Tommy Bai dan lolos dari kepungan 6 manusia kayu berlengan 4 itu. Carson Chen baru saja menggunakan teknik langkah angin yang sudah mencapai tingkat unik. Saat ini, dia berhasil melewati 6 manusia kayu berlengan 4 dan masuk ke dalam kepungan 7 manusia kayu berlengan 4 yang ada di depannya. Tekanan yang dia hadapi kembali meningkat. Tingkat tekanan ini jelas mengganggu ketajaman panca indera Carson Chen. Teknik pedang gunung, Liu Bai berteriak dengan suara lirih. Saat ini, cahaya pisaunya yang stabil dan berat menyelimuti sekujur tubuhnya.
Tebasan demi tebas pedangnya terlihat lambat, tetapi tidak pernah berhenti dan seolah-olah ada banyak gunung kecil mengelilinginya. Setelah menangkis semua serangan dari 6 manusia kayu di depannya, Liu Bei hampir secara bersamaan langsung memasuki kepungan 7 manusia kayu berlengan 4 lainnya tanpa mengalah sedikit pun. Ada beberapa orang yang posisinya juga sudah sejajar dengannya. Mereka bersaing dengan sangat sengit dan memberikan tekanan yang lebih besar. Memenangkan posisi pertama sangatlah sulit dan satu kesalahan saja bisa membuat posisi saat ini jatuh ke tangan orang lain. Namun, hadiah untuk posisi pertama sangatlah menggiurkan dan diinginkan oleh semua orang. Baik 300,000 uang giok putih maupun senjata tingkat besi langka sangatlah menarik perhatian semua orang. Sialan, saat melihat Carson Chen kembali memimpin, Tommy Bai langsung marah dan melawan manusia kayu berlengan 4 di hadapannya dengan tinjunya. Dia tidak gentar sama sekali. Aku harus mengeluarkan pedangku. Tekanan dari 7 manusia kayu berlengan 4 di hadapannya membuat penglihatannya menjadi kabur. Jika dia hanya mengandalkan teknik langkah angin tingkat unik saja, sulit baginya untuk menghindari serangan mereka. Pedangnya berkilauan sebanyak 3 kali berturut-turut dan serangan dari 3 manusia kayu berlengan 4 itu segera ditangkis. Saat ini, tekanan di sekitarnya berkurang secara signifikan. Dengan langkah ringan dan tubuh yang lentur, Carson Chen bergerak seperti ranting pohon yang tertiup angin. Di antara gerakan-gerakan tersebut, dia berayun dan berhasil melepaskan diri dari kepungan 7 manusia kayu berlengan 4. Sekarang, dia berhasil maju ke dalam kepungan 8 manusia kayu berlengan 4. Tekanan di sekitarnya kembali meningkat sebanyak 30% dan bahkan bernapas pun menjadi agak sulit. Saat ini, ketajaman panca inderanya menjadi makin kabur. Total 32 lengan berubah menjadi serangan yang kuat dan ganas. Serangan tersebut sangat padat dan mengelilingi segala arah. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat kepala pusing. Saat ini, Carson Chen menghunus pedangnya. Karena kecepatannya yang sangat luar biasa, lengannya bahkan sampai membentuk bayangan ilusi. Cahaya pedangnya berkelebat terus-menerus dan menahan serangan manusia kayu itu satu demi satu sehingga bisa mengurangi tekanan yang ada pada dirinya. Namun, saat ini ada 8 manusia kayu berlengan 4 yang mengelilinginya. Mereka juga melancarkan serangan yang ganas tanpa henti. Jadi, tidak semudah itu untuk bertahan. Pedang Carson Chen terlihat seperti kilat, seperti petir, dan tiba-tiba seperti embusan angin kencang. Namun, pedang tersebut tidak membawa esensi dari teknik pedang bayangan. Berbeda dari manusia dan monster, manusia kayu tidak memiliki kesadaran sama sekali. Mereka adalah jenis benda mati yang dibuat hanya untuk menyerang sesuai pola yang sudah ditentukan. Permainan cahaya dan bayangan dalam teknik pedang bayangan tidak bisa memberikan efek membingungkan bagi mereka sedikit pun. Pedang yang kekurangan esensi dari teknik pedang bayangan ini tampaknya menjadi lebih murni dan tajam. Di sisi lain, Liu Bei sedang bertarung melawan 8 manusia kayu berlengan 4 dan menghalangi semua serangan mereka. Tommy Bai juga sudah berhasil melepaskan diri dari serangan 7 manusia kayu berlengan 4 dan mengejar Carson Chen. Pada saat yang sama, Carson Chen memanfaatkan momen tersebut untuk memblokir serangan salah satu manusia kayu berlengan 4 dengan pedangnya. Dia berusaha untuk membuka celah dan menggunakan teknik langkah angin untuk melangkah maju. Saat ini, dia kembali mengungguli Tommy Bai. Raut wajah Tommy Bai menjadi muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi terus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari serangan 8 manusia kayu berlengan 4 yang ada di depannya. Tekanan yang ditimbulkan oleh 9 manusia kayu berlengan 4 menjadi makin kuat dan menakutkan. Saat ini, udara di sekitar Carson Chen menjadi kacau dan membentuk lapisan-lapisan gelombang. Total 36 serangan tangan yang kuat dan ganas langsung muncul menyerangnya. Carson Chen bergerak untuk menghindar sambil menangkis serangan tersebut dengan pedangnya. Setiap manusia kayu terbuat dari bahan yang sangat keras. Mereka direndam dan diolah dengan sangat baik sehingga permukaannya tampak seperti dilapisi besi cair. Dalam keadaan normal, bahkan pedang besi langka pun akan kesulitan untuk melawan mereka.
Serangan dari pedang tersebut hanya bisa meninggalkan beberapa bekas luka kecil saja. Tentu saja boneka-boneka itu masih bisa dikalahkan. Seseorang membutuhkan kekuatan ledakan yang sangat besar untuk mengalahkan mereka dan tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, selama proses penyerangan tersebut, orang yang menyerang juga bisa terkena serangan dari manusia kayu yang lainnya. Hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan. Tujuan utama menerobos masuk ke dalam kepungan manusia kayu adalah untuk melewati mereka, bukan untuk menghancurkan manusia kayu tersebut. Jika tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia kayu tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan kehabisan tenaga sebelum mereka bisa menghancurkan semuanya. Bahkan seorang petarung di alam energi darah tingkat ke-9 pun tidak akan bisa melakukannya. Akhirnya, Carson Chen melangkah ke dalam kepungan 10 manusia kayu berlengan 4 dan berada di depan Liu Bai untuk pertama kalinya. Tidak bisa, peringkat pertama harus menjadi milikku. Liu Bai berteriak dengan lirih dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Dalam sekejap, dia menyerang dengan 9 pedang dan menebaskannya dalam satu gerakan. Tebasannya itu terlihat sangat ganas dan kuat. Di bawah tebasan 9 pedang tersebut, salah satu manusia kayu langsung kehilangan lengannya. Kekuatan tebasan pedang yang kuat itu juga membuat beberapa manusia kayu mulai terhuyung-huyung. Liu Bai memanfaatkan kesempatan ini untuk melangkah maju dan memasuki kepungan 10 manusia kayu berlengan 4. Saatnya untuk mengeluarkan seluruh kekuatanku. Liu Bai bergumam pada dirinya sendiri dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Auranya tiba-tiba meningkat dan membuat serangan pedangnya menjadi lebih kuat. 10 manusia kayu berlengan 4 adalah rintangan terakhir. Begitu mereka ditaklukkan, pintu keluar gedung manusia kayu akan langsung menyambutnya. Namun, tekanan yang dibawa oleh 10 manusia kayu sangatlah besar. Serangan dari 40 lengan itu sangat padat dan rapat. Udara di sekitar bergelombang seperti air dan membuat tekanan yang ada menjadi makin kacau. Bersambung. Bab 102 mengalahkan Liu Bai. Di luar pintu gedung manusia kayu, selain ada pengurus yang bertanggung jawab atas gedung tersebut, ada juga murid-murid yang gagal dalam tes sebelumnya dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke gedung manusia kayu. Kalau menurutmu, siapa yang akan menjadi pemenang pertama dan berhasil melewati gedung manusia kayu ini? Tidak bisa diprediksi. Ada beberapa pendatang baru dengan kemampuan yang kuat dan ada juga beberapa murid senior yang memiliki kekuatan tersembunyi. Aku penasaran untuk melihat apakah ada yang bisa memecahkan rekor Akademi Seni Bela Diri kita sebelumnya. Semuanya masih belum pasti. Melewati gedung manusia kayu dalam 4 menit adalah rekor yang ditetapkan 10 tahun yang lalu. Sekarang, senior itu sudah memasuki 4 akademi besar dan mungkin sudah menjadi seorang petarung di alam pelatihan kekuatan. 4 akademi besar, sepertinya bagus juga kalau bisa masuk ke sana. 4 akademi besar bukanlah sesuatu yang bisa kamu masuki hanya karena kamu mau. Sepertinya hanya ada beberapa orang saja di seluruh akademi seni bela diri kita yang bisa masuk ke sana. Tempat itu sulit untuk kita jangkau. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 4 menit sudah berlalu. Namun, belum ada satu orang pun yang keluar. Itu artinya belum ada yang memecahkan rekor yang ditetapkan 10 tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, 2 orang tiba-tiba meluncur keluar dari dalam gedung manusia kayu. Mereka muncul di depan mata semua orang pada saat yang bersamaan. Liu Bai, Carson Chen. Mereka berdua keluar secara bersamaan. Apa itu artinya posisi pertama akan diisi oleh mereka berdua? Tidak mungkin. Hanya boleh ada satu pemenang. Salah satu dari mereka akan mendapatkan posisi pertama. Sementara yang lainnya akan mendapatkan posisi kedua. Kerumunan penonton sedang asyik membahas hal tersebut. Tiba-tiba, sosok ketiga juga meluncur keluar. Orang itu adalah Tommy Bai yang hanya sepersekian detik lebih cepat dari peserta yang berada di posisi keempat. Dia nyaris kehilangan kesempatan untuk mendapatkan posisi ketiga. Namun, Tommy Bai tetap merasa tidak senang. Raut wajahnya terlihat muram dan sorot matanya tertuju pada Carson Chen.
Dirinya terlihat seperti menyimpan kebencian yang tak tergoyahkan. Kalian berdua keluar secara bersamaan, tapi posisi pertama tidak bisa dimiliki oleh dua orang. Jadi, kalian harus memutuskan siapa yang akan mendapatkan posisi pertama dan posisi kedua, kata pengurus kepada Carson Chen dan Liu Bai. Ada dua pilihan untuk kalian berdua. Pilihan pertama, kalian berdua harus melewati gedung manusia kayu lagi untuk menentukan pemenang pertama dan kedua. Pilihan kedua, kalian berdua harus bertarung satu sama lain. Pemenang dari pertarungan itu akan mendapatkan posisi pertama, sementara yang kalah akan mendapatkan posisi kedua. Aku memilih pilihan yang kedua. Carson Chen, apa kamu berani melawanku? Tatapan mata Liu Bai setajam pisau dan dia menatap ke arah Carson Chen dengan sangat tajam. Setiap kata yang diucapkannya bernada provokatif. Liu Bai adalah anggota keluarga Bai yang merupakan salah satu keluarga petarung terkemuka di kota utama martial super. Carson Chen sudah berseteru dengan Kenny Bai, Dicky Bai, dan bahkan sudah melukai Johnny Bai. Jadi, di mata Liu Bai, Carson Chen adalah musuh dan dia ingin mengalahkannya dengan tangannya sendiri. Aku tidak keberatan. Carson Chen tidak peduli dengan hal itu. Baik melewati gedung manusia kayu lagi ataupun langsung bertarung dengan Liu Bai, kedua pilihan itu bisa diterimanya. Kalian berdua sudah melewati gedung manusia kayu yang pasti sudah menghabiskan banyak kekuatan kalian. Apa kalian ingin bertarung sekarang atau kalian mau mengembalikan kekuatan kalian terlebih dahulu? Pengurus itu bertanya lagi. Sekarang, jawab Liu Bai dengan singkat. Matanya terus tertuju pada Carson Chen. Carson Chen mengangguk dan menunjukkan bahwa pilihan manapun tidak masalah baginya. Baiklah, kalau begitu, kalian bisa memulai pertarungan ini sekarang juga. Pengurus itu melambaikan tangannya. Dia memberi isyarat kepada kerumunan orang di sekitar untuk mundur dan memberikan cukup ruang bagi Liu Bai dan Carson Chen. Terima seranganku, Liu Bai berteriak dengan marah dan auranya melonjak dengan sangat pesat. Dengan satu langkah tiba-tiba ini, dia melompat ke atas dan membuat pedang panjangnya berkilauan dengan cahaya yang mengagumkan. Pedang itu langsung menebas ke arah Carson Chen dengan kekuatan dan tekanan yang besar. Tangan kanan Carson Chen bergerak dengan cepat dan langsung mengeluarkan pedang tajam dari sarungnya. Cahaya pedang tersebut berkilauan menyerupai petir dan langsung menyambar melewati pedang panjang milik Liu Bai. Seketika itu juga, pedang itu menusuk ke arah Liu Bai. Liu Bai tidak punya pilihan lain selain mengubah langkahnya dan Carson Chen pun mengikutinya. Teknik tebasan 4 variasi. Teknik pedang 6 variasi. Penguasaan Liu Bai terhadap teknik pisau sangat mengagumkan karena di Akademi Seni Bela Diri Seven Glory hanya ada beberapa orang saja yang mampu mencapai level ini. Namun, penguasaan teknik pedang Carson Chen jauh lebih menakutkan. Dua variasi tambahan yang dibuat oleh Carson Chen membuat Liu Bai terkejut. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya lagi dan melangkah mundur. Setelah melakukan 1 tahun pelatihan yang melelahkan, kultivasi Liu Bai tidak hanya mencapai puncak alam energi darah tingkat ke-8 saja. Namun, kekuatannya bahkan menjadi makin kuat. Dia termasuk dalam tipe orang yang sulit untuk menemukan lawan yang sepadan di antara petarung alam energi darah tingkat ke-8 lainnya. Saat ini, dia bahkan bisa bertarung melawan seorang petarung di alam energi darah tingkat ke-9. Dia memiliki pengalaman pertempuran yang banyak dan reaksinya sangat cepat. Teknik pedang 9 gunung. Energi darah meledak saat 9 serangan beruntun dilepaskan hampir bersamaan. 9 serangan tersebut mengeluarkan cahaya pisau yang ganas dan kuat, serta melesat dari 9 arah berbeda menuju ke arah Carson Chen. Sebelum cahaya pisau itu tiba, aura tajam yang menakutkan membuat Carson Chen kesulitan untuk bernapas dan rambutnya beterbangan. Ternyata sulit juga menemukan kelemahannya. Carson Chen terlihat cukup terkejut dengan serangan ini. Dalam seni bela diri, semua petarung akan memiliki kelemahan masing-masing kecuali jika mereka sudah mencapai kultivasi tingkat unik. Seorang petarung di alam energi darah pasti akan memiliki kelemahan di mata seorang petarung di alam pelatihan kekuatan atau bahkan alam marsial sejati. Meskipun tekniknya sempurna, kurangnya kekuatan akan tetap menjadi kelemahan bagi mereka.
Carson Chen memiliki indera penglihatan yang luar biasa. Di antara alam energi darah, petarung yang tidak cukup mahir dalam seni bela diri akan bisa dilihat kelemahannya dengan sangat mudah. Setelah itu, petarung yang lebih mahir akan menghancurkan mereka dengan kelemahan itu. Namun, Liu Bai sudah berlatih keras selama setahun dan teknik pisaunya sudah mencapai tingkat yang sangat mahir. Jadi, kelemahan yang dia miliki sangat sedikit. Saat ini, Carson Chen mengayunkan pedangnya dan pedang tersebut berubah menjadi cahaya yang memilaukan. Cahaya itu menembus 3 cahaya pisau yang ada di depannya, dan terus menebas ke arah Liu Bai. Cahaya pisau lainnya kembali berayun dan menebas ke sisi Carson Chen saat dia bergerak. Tebasan tersebut meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan membentang hingga beberapa meter. Itu adalah bintang Lonely yang sudah mencapai level kultivasi tingkat rendah. Kekuatan teknik pedang itu sangat kuat dan memiliki kualitas atas di antara seni bela diri tingkat manusia teratas. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku merasakan perasaan terabaikan ketika melihat cahaya pedang itu? Orang-orang yang tingkat kultivasinya tidak sebaik Carson Chen mulai menunjukkan ekspresi yang suram. Mereka merasakan perasaan kesepian dan terabaikan. Bahkan orang-orang yang tingkat kultivasinya melebihi Carson Chen pun juga ikut terpengaruh. Mereka merasa orang-orang di sekitar mereka menjauh dan perasaan kesepian yang tak terlukiskan tiba-tiba merasuk dari lubuk hati mereka. Apa ini? Pengurus dari alam pelatihan kekuatan tidak terpengaruh, tetapi dia bisa merasakannya dan merasa sangat terkejut. Ketika para petarung sedang bertarung satu sama lain, jika satu pihak terpengaruh oleh pihak lainnya, itu berarti ritme dan serangan pertarungan mereka sudah terganggu. Dengan kata lain, mereka bisa dikalahkan atau bahkan dibunuh dengan mudah. Sebagai orang yang terlibat dalam pertarungan, Liu Bai tentu saja bisa merasakan serangan barusan dengan sangat jelas. Rasanya seolah-olah dia sudah ditinggalkan dalam sekejap mata dan segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Untungnya, kekuatan mentalnya sudah diasah dengan banyaknya pertempuran yang dia lakukan. Jadi, saat ini dia masih sangat tangguh. Dia mendapatkan kesadarannya kembali dengan cepat. Namun, semua itu sudah terlambat. Pedang Carson Chen sudah berada di lehernya dan sensasi dingin yang terpancar dari tepi pedang itu menyebabkan semua pori-pori di lehernya terbuka. Hawa dingin meluas ke seluruh tubuhnya. Jika pertarungan ini adalah pertempuran hidup dan mati, pedang Carson Chen bisa merenggut nyawanya dengan mudah. Saat ini, wajah Liu Bai menjadi pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan kalah dari Carson Chen. Selain itu, dia kalah dengan cara yang aneh dan memalukan. Dia kalah melawan seseorang yang sudah berulang kali membuat masalah dengan anggota keluarga Bai. Dicky Bai dan Kenny Bai hampir meledak dengan kemarahan. Awalnya, mereka berharap Liu Bai bisa mengalahkan Carson Chen. "Kamu menang," ucap Liu Bai dengan suara serak. Mau tidak mau, dia harus mengakui kekalahannya. "Carson Chen, selamat atas kemenanganmu mendapatkan posisi pertama. Hadiahmu akan diberikan nanti," pengurus itu berkata dengan nada ramah sambil menganggukkan kepalanya dengan sikap sopan. Baiklah, tantangan gedung manusia kayu sudah selesai. Petarung yang masuk 10 besar berhak melakukan tantangan gedung manusia besi. Tapi, pertama-tama kalian harus memulihkan kekuatan kalian dulu, kata pengurus. Carson Chen segera mengaktifkan keterampilan surgawi mutlak pedang sejati untuk mempercepat pemulihan energi darahnya. Sementara itu, kekuatan fisiknya bisa pulih dengan sendirinya. Chelsea Chen menganggukkan kepalanya di tengah kerumunan orang dan sorot matanya penuh dengan kebahagiaan. Zheno Li dan yang lainnya juga terlihat sangat bahagia. Sementara itu, Dicky Bai, Kenny Bai, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Mereka menatap ke arah Carson Chen dengan sangat tajam dan berharap bisa membunuhnya dengan tatapan mereka. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Tommy Bai bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa kekuatan Carson Chen begitu besar padahal dia hanya berada di alam energi darah tingkat ke-7? Awalnya, dia sudah berencana untuk membuat tantangan dan memprovokasi Carson Chen. Kemudian, dia akan bertarung langsung untuk mengalahkannya dan mengambil posisi pertama.
Namun, saat ini sepertinya rencana itu tidak akan bisa terlaksana. Kekuatan Liu Bei sangat kuat dan Tommy Bai tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Namun, Liu Bei bisa dikalahkan dengan mudah oleh Carson Chen. Jika dia tidak bisa mengungkap teknik pedang misterius milik Carson Chen, sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan mampu mengalahkannya. Sebaliknya, dia malah akan menerima kekalahan dan penghinaan. Sialan, Tommy Bai mengepalkan tinjunya dan merasa seolah-olah semua orang menertawakannya. Dia mengingat apa yang dia katakan kepada Carson Chen di depan gedung manusia kayu. Seketika itu juga, pipinya terasa seperti baru saja ditampar dengan keras hingga terasa sakit dan terbakar. Murid baru ini sangat mengesankan. Meskipun dia tidak bisa memecahkan rekor 10 tahun yang lalu, dia sudah memecahkan rekor dalam 10 tahun terakhir. Aku pikir dia punya kesempatan untuk masuk ke aula seni langit kalau dia bisa melewati gedung manusia perunggu di babak berikutnya. Mungkin saja. Beberapa murid dari aula seni langit yang datang untuk menyaksikan pertandingan ini mulai berdiskusi satu sama lain. Salah satu dari mereka menatap Carson Chen dengan saksama. Tatapan matanya sangat aneh dan dingin, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Carson Chen bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengawasinya dan langsung melihat ke arah orang itu. Namun, sorot mata orang itu segera kembali normal dan Carson Chen tidak menyadari ada yang aneh. Tak lama kemudian, energi darah dan kekuatan fisik Carson Chen sudah pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, pengurus itu kembali berbicara. Bersiaplah untuk masuk ke gedung manusia besi. Gedung manusia besi mirip dengan gedung manusia kayu. Tapi, tingkat kesulitannya lebih tinggi beberapa kali lipat dan bahayanya juga lebih besar beberapa kali lipat. Kemungkinan terluka dan mati lebih tinggi. Mereka yang takut bisa memilih untuk tidak berpartisipasi. Jumlah murid yang melewati gedung manusia kayu sangat banyak. Sementara murid-murid yang melewati gedung manusia besi relatif sedikit. Tahun lalu, hanya ada sekitar 100 murid yang berhasil melewati gedung manusia kayu dalam waktu yang ditentukan. Kali ini, jumlah murid yang berhasil melewati gedung manusia kayu juga kurang dari 200 murid. Selain itu, hanya murid yang berada di peringkat 10 teratas di putaran ini yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi melewati gedung manusia besi. Secara keseluruhan, hanya ada kurang dari 200 murid yang bisa melewati gedung manusia besi. Manusia besi mirip dengan manusia kayu. Hanya saja, mereka terbuat dari besi. Tingginya juga sama dengan manusia kayu, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Meskipun begitu, aura yang dipancarkan oleh manusia besi yang berdiri di tanah sangat mengesankan dan melampaui aura manusia kayu. Pintu masuk gedung manusia besi terbuka lebar dan terlihat seperti mulut seekor binatang raksasa yang menanti orang lain untuk masuk. Bersiaplah. Pengurus itu memandang wajah 100 orang itu dengan saksama. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai." Setelah kata-kata itu diucapkan, lebih dari 100 murid langsung berlari dengan kecepatan yang mengejutkan dan menuju pintu masuk gedung manusia besi. Di antara 100 murid itu, Carson Chen memiliki tingkat kultivasi terendah. Dia hanya seorang petarung yang berada di alam energi darah tingkat ke-7. Dialah satu-satunya yang berada di tingkat ke-7, sedangkan yang lain berada di alam energi darah tingkat ke-8 atau ke-9. Bagi Carson Chen, petarung di tingkat ke-8 masih bisa dia hadapi. Namun, para petarung yang berada di tingkat ke-9 jauh lebih cepat dan langsung memimpin di depan. Gelombang demi gelombang petarung alam energi darah tingkat ke-9 buru-buru masuk ke gedung manusia besi. Carson Chen menggunakan teknik langkah angin tingkat unik dan baru bisa masuk dalam kelompok ketiga. Hal ini sudah cukup untuk menggambarkan bahwa kompetisi untuk masuk ke gedung manusia besi kali ini jauh lebih intens daripada gedung manusia kayu. Meskipun begitu, Carson Chen tidak berkecil hati sedikit pun. Akan lebih baik jika dia bisa berada di posisi pertama dan mendapatkan hadiahnya. Namun, jika dia tidak menang pun, dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk mempertajam ilmunya. Bersambung.